Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 15 September 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Ricardo Hutajulo memohon para guru honor daerah agar dapat bersabar terkait keterlambatan menerima gaji. Hal ini disampaikan saat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba saat dikonfirmasi terkait keluhan para guru honor daerah yang belum menerima gaji sejak bulan Juli 2023 lalu. Ricardo Hutajulo menyebutkan penyebabnya adalah akibat pergeseran anggaran penggajian pegawai guru honor daerah yang sebagian mereka baru diangkat menjadi pegawai P3K. Namun Ricardo mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang mengoptimalkan proses administrasi pengajuan DPA. Sebelumnya sebanyak 445 pegawai Honda telah ditampung pada APBD Toba tahun anggaran 2023. Namun pada bulan Juli lalu sebanyak 225 dari jumlah pegawai honor daerah dan telah diangkat menjadi pegawai P3K. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran penggajian Honda yang akan disahkan pada PAPBD tahun 2023. Ricardo Hutajulo berharap dan meminta agar para guru pegawai honor daerah dapat bersabar dengan kondisi saat ini dan dapat melakukan tugasnya seperti sedia kala. Karena mereka kan TMT-nya tanggal 1 bulan 8 ya, 1 bulan 8, jadi mereka masih honor selama Juli 2023. Jadi ada sebanyak 212 orang, 212 itu nanti yang akan dirapel gajinya bulan 7-8. Jadi, kalau sudah P nanti diketuk, sudah diperdakan, maka mereka akan diberikan gaji honor daerah. Pemirsa, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan tahap 2 pada September 2023. Bulog Sumut siapkan stok beras bantuan pangan sebanyak 28 ton untuk 3 bulan. Bulog Sumatera Utara mempersiapkan stok bantuan pangan tahap 2 di Jalan Jemadi Pulau Prayan, Medan Barat kemarin. Bantuan pangan tahap 2 tahun 2023 ini disalurkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan pada Oktober 2023. Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan pangan ini disalurkan pada bulan September, Oktober, dan November 2023. Bulog Sumatera Utara telah menyiapkan stok beras bantuan pangan sebanyak 9.260 ton untuk penyaluran bantuan pangan dalam sebulan kepada 926.507 keluarga penerima manfaat. Pemerintah Sumatera Utara akan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat selama 3 bulan. Seperti pada tahap pertama, penyaluran distribusi bantuan pangan ini akan disalurkan melalui kantor Pos Indonesia Regional 1. Bantuan sosial ini diharapkan mampu menekan dampak dari masyarakat terjadinya kenaikan harga beras. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sumatera Utara Arif Mandu mengatakan setiap kepala keluarga akan mendapatkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg beras. Penyiapan untuk bantuan pangan ya tahap kedua tahun 2023 yang rencana penyaluran sebenarnya di Oktober, November, Desember tapi dipercepat. Jadi mulai September, Oktober, November dimajukan ya, dipercepat. Dari sisi stok kami sudah persiapkan untuk Sumatera Utara kurang lebih 9.260 ton ya per bulan. Kali 3 bulan ya kurang mendekati 28.000 ton. Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan Bulog telah meluncurkan program stabilisasi pasokan harga pangan secara mobile di sejumlah titik kecamatan. Diduga korsleting, satu unit sepeda motor terbakar ketika hendak dinyalakan oleh pemiliknya. Peristiwa terbakarnya motor itu persis di depan kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Peristiwa terbakarnya sepeda motor tersebut sontak membuat heboh pengunjung di kawasan alun-alun Kota Pandan karena terlihat jelas kobaran api yang membesar membakar. Bahkan sempat pula terdengar suara ledakan kecil dari mesin motor. Warga yang berada di lokasi berusaha mencoba untuk memadamkan kobaran api dengan menyirami motor tersebut dengan air seadanya. Namun sebaliknya membuat kobaran api semakin membesar.
Sementara pemilik motor hanya bisa pasrah melihat motornya terbakar. Selang beberapa lama kobaran api membakar motor tersebut, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tapanuli Tengah yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Melaporkan ada 1 unit kereta yang sepeda motor di depan kantor bupati, dan terus kami meluncur. Takutnya nanti kebakaran tersebut merembes. Salah seorang warga yang melihat langsung kejadian tersebut mengatakan, api tiba-tiba muncul dari bawah jok motor tidak lama setelah motor dinyalakan oleh pemiliknya. Kami pas lagi minum ini bang kan, cuman orang itu mau berangkat bang, mau pergi sama ceweknya tadi, cuman tiba-tiba ada keluar api dari bawah bang, kecil pertama dia bang kan, cuman dia panik bang tadi bang, dari bawah lah bang, entah dari korslet apanya, pas mau ngidupkannya tiba-tiba berapi. Oh, pas mau ngidupin Yang mau sepeda pindah motornya ya? sama Diduga akibat korsleting listrik, 1 unit gudang penyimpanan kardus bekas di Kota Medan nyaris terbakar. Dalam peristiwa tersebut sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Video amatir memperlihatkan suasana kebakaran gudang penyimpanan kardus bekas di Jalan Multatuli, Kecamatan Medan Maimun pada Jumat pagi. Pada video terlihat petugas kebakaran Kota Medan berjibaku memadamkan api yang diduga bersumber dari konsleting listrik. Pada peristiwa tersebut, sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Warga sekitar juga ikut membantu proses pemadaman dengan alat seadanya. Petugas BPBD Kota Medan yang berada di lokasi, Arif Fauzi, mengatakan saat ini api sudah dapat dipadamkan karena kesigapan petugas sehingga api tidak menyebar hingga ke lantai 2 gedung penyimpanan kardus bekas tersebut. Jumat 15 September 2023, tepatnya di Jalan Multatuli, Komplek Multatuli, Blok C 252, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Saat ini terjadi kebakaran dengan objek terbakar rumah toko berlantai 1, persentase 20% dan korban jiwa nihil, dan api sudah dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Demikian laporan yang kami sampaikan, salam Teguh. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material yang ditimbulkan ditaksir mencapai jutaan rupiah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Serdang Bedagai prihatin atas fenomena peredaran narkoba di Serdang Bedagai yang sudah tahap mengkhawatirkan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengajak untuk menjauhi narkoba dan segera melaporkan jika ada kegiatan terlarang tersebut. Ketua MUI Serdang Bedagai Hafzul Husnain mengutuk keras jika ada oknum kepolisian di Serdang Bedagai bermain di lingkaran peredaran narkoba di tanah bertuah negeri beradat ini. Banyak oknum yang sudah tertangkap mulai tingkat tinggi, jenderal hingga kasat narkoba terlibat di dalamnya. Hal tersebut cukup beralasan melihat fenomena alam peredaran narkoba di Serdang Bedagai sudah tahap mengkhawatirkan hingga ke tingkat dusun. Narkoba jangan dijadikan tempat bisnis para oknum, melainkan narkoba harus dituntaskan. Pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oksi Yuda Pratesta serius dalam menindak pelaku. Dan jangan hanya korban pemakai saja, melainkan para bandar serta pemodal bisnis haram tersebut dibersihkan dari tanah bertuah ini. Kadangkala yang ditangkap itu adalah anak-anak yang baru besar, dan saya yakin bukan pengedar yang bonafit gitu, bukan yang sebagai narasumber awal yang sambil-sambilan, tapi yang betul-betul pemodal, yang betul-betul pengedar itu nggak pernah kita lihat ditangkap. Maka kita harapkan untuk sama-sama memberantas itu, dan itu jangan dijadikan ajang bisnis. Ketua Pimpinan Muhammadiyah Serdang Bedagai mengajak seluruh elemen untuk menjauhi narkoba dan menghubungi kepolisian terdekat jika melihat adanya kegiatan haram tersebut. Pada kita semua agar menjauhi narkoba, karena narkoba bukanlah jalan keluar dari masalah, tetapi hanya akan menambah masalah yang lebih besar. Ini merusak kesehatan,
moralitas, dan masa depan kita. Menurunkan angka stunting pada anak balita di Indonesia merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Setiap desa mulai mengadakan sosialisasi dampak buruknya kepada masyarakat. Stunting merupakan kekurangan gizi yang menghambat tumbuh kembang dini pada balita. Agar tidak terdapat lagi gizi buruk pada anak, saat ini pemerintah Desa Rintis Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan memfasilitasi masyarakat untuk diskusi dan rembuk bersama agar masyarakat mengetahui ciri-ciri anak terkena stunting, serta mengerti cara mencegah maupun mengatasi stunting pada anak, sehingga balita yang ada di desa tersebut terbebas dari lotus stunting. Acara kita hari ini? Ya, jadi hari ini kami hadir di sini dalam rangka rembuk stunting. Jadi kita bermusyawarah untuk memutuskan suatu langkah ke depan dalam rangka menurunkan angka stunting di Indonesia, khususnya di desa Rintis. Camat Silangkitang Alpin Syah Priman mengatakan tujuan dari rembuk stunting ini untuk bermusyawarah memutuskan langkah ke depan dalam rangka menurunkan angka stunting di Labuhan Batu Selatan, khususnya Desa Rintis. Camat Silangkitang Alpin Syah Priman berharap rembuk stunting di desanya agar di tahun 2024 tidak terdapat lagi stunting. Setiap posyandu telah melaksanakan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan bayi berupa telur, roti, dan bubur kacang hijau serta buah-buahan. Harapan kita untuk tindak lanjut rembuk stunting di desa Rintis ini, bagaimana tahun 2024 tidak ada lagi namanya stunting, gizi buruk, gizi kurang. Karena kita sudah laksanakan di setiap posyandu memberi makanan tambahan kepada ibu hamil, kepada bayi balita. Agar terjalin kerjasama masyarakat dengan petugas kesehatan dalam penurunan angka stunting, dilakukan penandatanganan rembuk dan komitmen bersama. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pelaku pengancaman terhadap jurnalis media online di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Pelaku melakukan pengancaman terhadap jurnalis melalui chat pribadi, media sosial, hingga telepon seluler terkait dengan pemberitaan yang dianggap memberatkannya. Inilah rekaman yang memperlihatkan pengancaman terhadap jurnalis yang dilakukan oleh pelaku melalui chat WhatsApp dan telepon seluler. Pada rekaman tersebut, tersangka mengancam keselamatan jurnalis yang memberitakan terkait dugaan gudang gas oplosan miliknya. Tidak hanya mengancam, tersangka juga mengaku sebagai wartawan dan meminta untuk bertemu. Korban yang khawatir dengan keselamatannya karena ancaman kekerasan melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan. Tidak berselang lama, petugas Satreskrim Polrestabes Medan meringkus tersangka dari kediamannya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa menyebutkan hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kepemilikan pangkalan gas oplosan miliknya. Hanya saja petugas belum dapat membuktikan kebenaran tersebut. Yang melakukan itu adalah saudara Imran yang saat ini sudah dilakukan penahanan di Satreskrim Polrestabes Medan. Saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap pelaku dikenakan pasal pengancaman dengan menggunakan media elektronik dengan tujuan untuk menakut-nakuti secara pribadi. Tersangka yang juga ketua ranting salah satu organisasi kepemudaan ini dijerat dengan pasal 29 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Seorang pria bersama istrinya dibegal 8 orang pemuda saat hendak pulang ke rumah mereka di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kaki suami dipukul menggunakan martil oleh pelaku dan sepeda motor korban dibawa kabur. Tohrudin Duru mengalami luka-luka di bagian mata kanan dan kiri, pipi sebelah kanan hingga kaki kanannya. Setelah korban bersama istrinya dibegal oleh sejumlah pemuda di kawasan Lorong Kesenian, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Korban dibegal 8 orang pemuda dan tak jauh dari rumahnya setelah
Maksud kami sesaat setelah menutup warung tambal bannya di Jalan Sumatera, Belawan pada pukul 2.15 Kamis dini hari tadi. Lydia Giawa, istri korban mengatakan pada pagi naas itu ia bersama suami pulang ke rumah untuk memeriksa keadaan 4 orang anaknya. Dan rumah yang dalam beberapa hari lalu sempat kemalingan hingga tiba-tiba 8 orang pemuda berusia sekitar 17 tahunan mencegat mereka dan meminta sejumlah uang. Kami dari sini kan Pak, ini jam 2.30, 25, jam 2.25. Karena sering kemalingan di Kampung Salam itu kan dalam minggu yang lalu itu udah dicuri ada HP anakku ini, masih orang di dalam rumah. Kalau masih ada di sini. Panjang besar ya. Tengoklah, nggak jual minyak kami karena nggak bisa kami apa ngambil minyak di sana tadi. Kalau diambil kereta kami itu. Mohon ampun untuk diizinkan pergi karena tidak memiliki uang, para pelaku yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan martil dan meminta sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang telah menyerahkan motornya lalu kabur bersama sang istrinya dan kaki suami korban dipukul menggunakan martil hingga terjatuh dan tersungkur di tanah. Dan karena tidak memiliki uang, korban tetap bekerja dan membuka warung tambal ban dengan kondisi luka-luka. Korban telah melaporkan kasus pembegalan ini ke Polsek Medan Belawan dan berharap seluruh pelaku dapat ditangkap dan sepeda motor yang digunakan korban untuk bekerja dapat dikembalikan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Untuk menekan tingginya harga bahan pangan pokok beras, Bulog buka outlet pemasaran beras medium kepada masyarakat dengan harga terjangkau yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun harga head maksimal dijual oleh outlet sebesar Rp11.500 per kilogram. Dengan kemasan berisi 5 dan 50 kg per karung, outlet merupakan tempat atau toko milik warga menjual bebas bahan pangan kepada masyarakat luas. Bertujuan agar dapat dengan mudah membeli beras dengan harga terjangkau, sekaligus menekan kenaikan harga beras premium di pasaran. Adapun persyaratan untuk membuka outlet, pemilik kedai atau toko cukup membawa KTP, KK, NPWP, serta izin usaha ke kantor Bulog Rantau Prapat di Kelurahan Aik Tapa, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Pendistribusian beras medium ini hanya untuk 3 kabupaten di Labuhan Batu Utara, yakni Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan merupakan wilayah kerja Bulog Rantau Prapat. Kepala Bulog Rantau Prapat Fahmi Hafiza Siregar mengatakan setiap warga pemilik outlet dan dapat langsung ke gudang Bulog membeli beras medium dengan harga Rp10.250 per kilogram dengan kualitas terjamin. Hampir 100% ya Pak ya. Biasanya kita menyalurkannya itu dalam 1 pekan itu bisa 50 ton, sekarang sudah melebihi itu gitu Pak. Kita selalu siap sedia untuk mengamankan stok dan harga beras di masyarakat. Kita membuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi mitra Bulog yang disebut dengan RPK atau rumah pangan kita. Datanglah ke kantor Bulog di Bulog Rantau Prapat di Aik Tapa dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP, KK, nomor izin berusaha, dan nanti akan dipandu bagaimana cara mendaftarnya di kantor Bulog. Dengan adanya pembukaan outlet ini untuk warga, Bulog berharap warga dapat terbantu dengan harga beras medium yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pemirsa, untuk mencegah citra negatif terhadap lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kota Binjai menggelar kegiatan tes urin kemarin. Tes urin ini tidak saja ditujukan bagi warga binaan, namun bagi pegawai dan kepala lapas Kepala 2A Kota Binjai. Tes urin yang dilaksanakan di Lapas Kelas 2A Kota Binjai ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai yang dipimpin langsung oleh Kalapas Binjai dan Kepala BNN Kota Binjai. Pelaksanaan tes urin ini bertujuan untuk menghindari citra negatif terkait maraknya peredaran narkoba di dalam lapas khususnya Kota Binjai. Selain itu, pelaksanaan tes urin ini juga untuk mengetahui siapa saja yang telah menggunakan narkoba, baik warga binaan maupun pegawai lapas kelas 2A Kota Binjai. Tes urin bagi warga binaan dan pegawai lapas ini merupakan bentuk sinergitas antara BNN Kota Binjai dan lapas, yang nantinya hasil dari tes urin ini akan diserahkan kepada Kepala Lapas kelas 2 Kota Binjai setelah 2 hari dari tes ini. Jika terbukti adanya pegawai lapas yang positif menggunakan narkoba,
maka pihak lapas akan melakukan tindakan tegas dan melakukan rehabilitas bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai. Kepala Lapas Kelas 2A Kota Binjai, Theo Adrianus, mengatakan pelaksanaan tes urin ini merupakan bentuk dari P4GN, yakni pencegahan, pemberantasan peredaran, dan penyalahgunaan narkotika bagi para ASN di Kota Binjai. Kami sebagai ASN di Lapas Binjai ini juga harus melakukan pengawasan melekat kepada para petugas kami, dan salah satu mekanisme yang digunakan adalah tes urin untuk mengukur bagaimana perilaku dari pegawai kami, apakah ada yang terindikasi menggunakan narkoba atau tidak, karena ini juga dampaknya akan sangat tidak baik terhadap kinerja dan juga organisasi. Pelaksanaan tes urin ini akan dilakukan secara intensif dengan rentang waktu 3 bulan sekali dengan harapan Lapas Kelas 2A Kota Binjai bersih dari narkoba. Forum Komunikasi Jaring Salam Kota Sibolga mengharapkan ketegasan pemerintah dan aparat hukum dalam menerapkan aturan dan perundang-undangan dalam penangkapan ikan di laut yang selama ini kerap merugikan nelayan kecil. Ketua Kelompok Nelayan Kecil Forum Komunikasi Jaring Salam Kota Sibolga, Karni Tanjung, mengatakan sejauh ini regulasi dan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah menyangkut kelautan dan perikanan, khususnya sistem penangkapan ikan di tengah laut, sudah cukup baik. Namun justru penerapannya yang kurang maksimal dilakukan. Hal ini dibuktikan masih ada ditemukan praktik illegal fishing yang dilakukan dan nelayan kecil seperti yang dialami para nelayan kecil di Kota Sibolga. Karni Tanjung menyebutkan kurang maksimalnya penerapan aturan dan sistem perundang-undangan kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan pemerintah terkait pendapatan hasil tangkapan para nelayan kecil di Kota Sibolga kini mengalami penurunan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak terkait khususnya pemerintah bukan hanya bantuan. Kepastian hukum ini sangat menentukan bagaimana nelayan ini bisa mencari nafkah di wilayahnya. Terkhusus nelayan yang notabene-nya melanggar peraturan tentang permen atau undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009. Nah, di sini di Kota Sibolga ini terkhusus ini harus diselamatkan. Kita tak mau seperti daerah-daerah lain yang ikannya habis gara-gara dibantai oleh penangkapan secara ilegal. Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pelaku usaha perikanan kecil di Kota Sibolga. Hingga saat ini masih adanya gangguan terhadap aktivitas nelayan kecil yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan ilegal, dan gangguan tersebut sangat meresahkan, bahkan menyulitkan nelayan kecil untuk beraktivitas menangkap ikan di laut. Peraturan yang melindungi aktivitas nelayan kecil juga kerap diabaikan oleh pelaku illegal fishing. Ada gangguan-gangguan sekarang di laut, masalah tiap patrol ini yang mungkin yang selalu mengganggu nelayan kecil ini begitu. Kalau enggak, gara-gara itu mungkin kita pun bisanya berlayar dengan bagus ini mencari nafkah ini. Jadi kita nelayan kecil ini kan sangat terjepit sekarang. Masalahnya pendapatan pun sudah sangat drastis sekali lah. Ya. Kasihan kita nelayan-nelayan kita, tengok jaring-jaring pun rusak semua, nggak bisa diganti lagi dengan pendapatan gitu. Pemirsa, PT Anggit-Kot Resource Tambang Emas Martabe menggelar operasi katarak gratis di Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Operasi katarak gratis ini sebagai bentuk kepedulian untuk mencegah dan mengatasi kebutaan bagi penderita katarak. PT Anggit-Kot Resource Tambang Emas Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan bekerjasama dengan Polres Tapanuli Selatan dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar operasi katarak gratis bertajuk Buka Mata, Lihat Indahnya Dunia dengan target 1.000 mata. Rangkaian operasi katarak gratis yang diadakan PT AR setiap tahunnya merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat prasejahtera. Selain itu, operasi katarak gratis ini juga digelar sebagai bentuk kepedulian untuk mencegah dan mengatasi kebutaan bagi penderita penyakit katarak, khususnya di lingkar tambang PT AR. Dalam kegiatan ini, para peserta operasi katarak gratis yang telah selesai dioperasi beberapa hari yang lalu membuka perban, kemudian Kapolres Tapanuli Selatan bersama jajaran PT AR dan unsur Forkopimda kompak memberi tetes air mata kepada peserta operasi katarak gratis tersebut. Operasi katarak yang dilakukan PT AR dipusatkan di 4 rumah sakit seperti Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru, Rumah Sakit Umum Daerah Sipirok,
Rumah Sakit Mata Siantar, dan Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim 77 Medan. Kita berharap dengan ini bisa membuat orang mata itu akan lebih sehat di Sumatera Utara, khususnya di daerah Batak Toru. Lalu menyerang orang yang tadinya sehat, tadinya orang produktif, namun ketika dia terkena katarak, dia tidak bisa produktif lagi dan menjadi ketergantungan dengan keluarganya gitu. Jadi ketika nanti kita sudah operasi, harapannya mereka menjadi orang yang produktif kembali dan bisa menjadi tulang punggung kembali bagi keluarga mereka. Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni mewakili Kapolda Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada beserta apresiasi ke PT AR yang telah memberi manfaat seluas-luasnya ke masyarakat dengan kepedulian terhadap sesama. Momentum ini untuk bersama-sama semua pihak, semua stakeholder yang ada untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat. Tidak hanya di kesehatan, di pendidikan, dan kegiatan yang lainnya kita dorong bersama dengan pemerintah daerah untuk semua perusahaan ikut terlibat dalam mensukseskan dan memberikan manfaat kepada masyarakat lingkungan sekitar. Ya pemirsa, ratusan mantan atlet asing yang belum berhasil pada kejuaraan Nias Pro tahun lalu kini bermunculan kembali mengikuti ajang kejuaraan World Surf League Nias Pro 2023. Mereka datang di Indonesia dengan membawa rombongan keluarga dan rekan. Manajer official World Surf Legend membenarkan masih terdapat ratusan atlet lama kembali berpartisipasi pada ajang kejuaraan Nias Pro tahun 2023. Salah satunya Kayla Putri, 22 tahun asal negara Australia. Ia bersama dengan keluarga besarnya baik yang berdomisili di Bali maupun Australia termasuk rombongan teman-temannya kembali datang ke Indonesia. Pada kategori perempuan kejuaraan World Surf Qualifying Series Nias Pro tahun 2022 lalu, Kayla hanya meraih juara 5, sedangkan pemenang juara 1 adalah Piage Harrop asal New Zealand. Sementara posisi kedua diraih oleh Ella Fry asal Australia. Tidak puas dengan prestasi yang ia raih, kala itu mendorongnya kembali mendaftarkan diri menjadi atlet untuk kategori round 2 perempuan pada kejuaraan Nias Pro tahun 2023 ini. Sebelum berkompetisi, ia telah membaur dengan rekan-rekan atlet asing dan lokal Indonesia untuk berlatih secara maksimal dan berharap dapat meraih kemenangan kali ini. Dulu ya. Tapi tahun yang lalu saya nomor 5 di event ini. Jadi untuk tahun ini saya mencoba akan lebih baik dari itu. Ombak ini memang menarik sekali sebagai surfer. Jadi memang ada banyak orang yang datang ke sini dan ikut event. Baru mulai hari ini ombaknya mulai bagus sekali dan dari hari ini sampai selesai ombaknya akan bagus, jadi kita semua senang. Lebih jauh dijelaskan, Kayla kedatangannya bersama keluarga besar ke Indonesia juga untuk melihat pantai Sorake Kepulauan Nias dengan keindahan ombak yang menjadi tujuan wisata favorit. Ditambah keramat tamahan warga lokal Pulau Nias dalam menerapkan Sabta Pesona Pariwisata Daerah. Ya pemirsa, untuk mengetahui tentang kejuaraan World Surf League Nias Pro 2023 yang berada di Pantai Sorake Nias Selatan, kini kita telah terhubung dengan salah satu reporter kita yaitu Aliasa Delambanua. Aliasa Delambanua, selamat sore. Bagaimana keadaan kejuaraan World Surf League Nias Pro 2023, Aliasa Delambanua? Aliasa Delambanua, silakan dengan laporan Anda bagaimana kegiatan Nias Pro tahun 2023 ini. Baik pemirsa, penyelenggaraan kejuaraan World Surf League Nias Pro 2023 di Pantai Sorake Nias Selatan hingga hari ini terus berjalan dan didukung cuaca yang baik.
Kejuaraan Survei Internasional Nias Pro tahun 2023, program World Surf League atau organisasi peselancar dunia yang berlangsung di Pantai Sorake, Kecamatan Luaha, Gundre, Kabupaten Nias Selatan diikuti 170 atlet dari 15 negara, antara lain dari benua Australia dan benua Asia. Program Office World Surf League Alex Pria asal Australia mengatakan memasuki hari keempat ajang kejuaraan ini telah menyelesaikan beberapa babak pengisian skor hingga telah menghasilkan kejuaraan untuk kategori junior putra dan putri, yakni pada hari kedua dan hari ketiga kemarin. Sementara pada pagi tadi lanjutan kategori round 1 putra dan putri, meskipun cuaca ekstrim berupa badai dan hujan deras melanda kawasan Pantai Sorake dan Nias Selatan pada hari pertama dan kedua penyelenggaraan kompetisi surfing. Namun sejak hari ketiga kemarin dan hari ini cuaca telah kembali normal, sehingga sangat mendukung para atlet berbagai negara mampu berselancar dan menantang gulungan ombak dengan gelombang mencapai 5 meter lebih. Cuaca tersebut diharapkan dapat terus bertahan hingga memasuki babak final kejuaraan World Surf League Nias Pro 2023 pada Minggu 17 September. Nias Pro 2023 di Nias Selatan di Pantai Sorake, Lagun Gribay. Pemainnya hari ini udah lumayan lebih besar. Untuk hari-hari ke depan kita juga ekspektasinya ombak besar. Agak angin dikit, tapi cuaca agak lebih bagus untuk hari-hari ke depan juga. Tempat surfing ini udah terkenal, udah lama terkenal di dunia surfing kan. Tapi udah dari 4 tahun lalu kita memulai dengan event surfing ini yang membawa banyak pariwisata karena mereka pengen menang di pantai ini, pengen jadi champion, pengen jadi raja pantai kan. Alex menambah sejauh ini organisasi perselancar dunia tersebut masih terus mempertahankan Pantai Sorake dengan julukan lokasi surfing kedua di dunia sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kejuaraan dan kompetisi surfing yang akan terus dilakukan ke depan. Baik pemirsa, kita akan terhubung kembali dengan reporter TVRI Sumatera Utara Aliasa Telambanua terkait kejuaraan World Surf League Nias Pro 2023. Silakan Aliasa dengan laporan Anda. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi melakukan pemangkasan pohon di sejumlah titik di Kota Medan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi tumbangnya pohon di saat musim penghujan. Seperti pemangkasan pohon sekitar Pulau Jalan Sisingamangaraja dan Brigjen Katamso Medan ini, dilakukan pemangkasan karena kondisi pohon rimbun dan dapat dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan di sekitar pohon tersebut. Pemangkasan dilakukan secara intensif terutama pada pohon tepi jalan mengingat saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Tampak petugas beberapa hari terakhir ini melakukan pemangkasan pohon di sepanjang jalan. Untuk mempermudah proses pemangkasan pohon pada pohon yang tinggi, petugas menggunakan mobil Skywalker. Pemangkasan dilakukan dengan membersihkan ranting pohon yang menjuntai ke badan jalan agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pemangkasan juga dilakukan terhadap cabang yang sudah tua dan tidak produktif, cabang yang terserang hama penyakit, cabang yang kering dan daun-daun yang tumpang tindih. Pemangkasan dilakukan untuk menghindari dahan patah atau pohon tumbang akibat daun terlalu rimbun. Pemangkasan juga dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman yang sudah tidak teratur dan mempertahankan bentuk, dimensi, ukuran tanaman. Adapun fungsi lain dari pemangkasan yaitu untuk menjaga kesehatan tanaman. Apabila ada daun atau ranting yang terkena penyakit akan segera dipangkas agar tidak meluas ke bagian tanaman lainnya. Petugas juga melakukan pemangkasan pada akhir musim penghujan untuk mengurangi penguapan tanaman pada musim kemarau panjang sehingga tanaman tidak kekeringan. Pemirsa, ratusan masyarakat banyak yang memanfaatkan air bersih dari sumber mata air di Kelurahan Kayu Jati, Penyambungan. Setiap hari ribuan liter air bersih diambil warga untuk kebutuhan rumah tangga. Sumber mata air yang berada di tengah-tengah kota Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal setiap hari digunakan ratusan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
Terhitung ribuan liter tiap harinya air bersih ini diambil ratusan warga dari sejumlah kelurahan yang ada di daerah ini, di mana sumber mata air bersih ini untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan sejumlah pedagang rumah makan dan warung kopi di Kota Panjabungan ini juga menggunakan sumber air bersih untuk keperluan mereka berjualan. Sumber mata air yang sudah berusia ratusan tahun ini hingga saat ini masih terjaga dan mengalir seperti air biasanya. Beberapa tahun yang lalu, tim uji laboratorium telah melakukan uji mata air ini bertujuan untuk memastikan kondisi dan bahaya mata air ini. Dari hasil uji tersebut, mata air ini layak untuk dikonsumsi tanpa harus dimasak. Karena mata air ini langsung keluar dari bawah tanah tanpa ada bakteri dan kontaminasi yang membahayakan masyarakat. Bagi masyarakat yang mengambil air ini tidak ada dipungut biaya. Itu untuk apa itu Pak airnya itu Pak? Untuk orang jualan. Orang jualan Pak ya? Oh, berarti tiap hari ada berapa yang Bapak ambil biasanya ini Pak tiap hari? 3 jerigen satu hari. Oh, 3 jerigen Pak ya. Hingga saat ini sumber air ini menjadi primadona bagi ratusan keluarga ekonomi menengah. Bahkan tidak jarang sumber mata air ini juga digunakan oleh ratusan masyarakat dari luar Kelurahan Kayu Jati Panjabungan yang datang mengambil air gratis tersebut. Pagi-pagi, sore, rame. Dari luar juga datang ke sini. Untuk keperluan rumah tangga, buat masak. Terutama buat masak lah, masak sama minum. Dari luar juga datang dari pasar Jaya sana. Pokoknya dari mana-mana ke sini ngambil air untuk minum. Terutama kan untuk rumah makan, dari sini orang ngambil. Ya pemirsa, kita beralih kembali ke penyelenggaraan kejuaraan World Surf League Nias Pro 2023 di Pantai Sorake, Nias Selatan hingga hari ini terus berjalan dan didukung cuaca yang baik. Kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Utara Aliasa Telambanua. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Putri dari Kepulauan Nias Sumatera Utara. Dapat saya laporkan pelaksanaan Nias Pro atau kejuaraan World Surf Liquid Qualifying Series 5000 atau Nias Pro tahun 2023 saat ini tengah berlangsung di Pantai Lagundi Sorake, Kabupaten Nias Selatan. Dan kami jelaskan bahwa ajang olahraga di atas gulungan ombak ini telah resmi pembukaannya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri juga perwakilan pemerintah pusat pada Senin lalu, tepatnya tanggal 11 bulan September 2013. Dan selanjutnya seperti saat sekarang ini tengah dan terus berlangsung penyelenggaraannya hingga pada hari Minggu nanti. Dan informasi yang kami himpun beberapa saat melalui manajer ofisial WSL, Alex, menyebut bahwa sebanyak 170 orang atlet yang sudah berpartisipasi mengikuti kejuaraan ini datang dari berbagai negara, utamanya dari benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia. Dan hingga saat ini mereka telah beradaptasi di lokasi ini dan telah mengikuti kegiatan. Kami jelaskan bahwa dalam sejak hari pertama, hari kedua, dan hingga hari ketiga, kegiatan yang telah berlangsung antara lain kompetisi untuk kelas atau kategori junior putri dan putra, dan bahkan hingga pada petang ini sudah mulai memasuki untuk kategori round putra dan putri. Yang khusus untuk putri belum selesai hingga petang ini dan rencananya akan dilangsungkan pada besok hari. Untuk cuaca saat sekarang ini dapat kami laporkan, walaupun pada kawasan ini sempat pagi tadi mendung, namun cuaca ini tidak menyurutkan semangat bagi atau tidak mengganggu aktivitas peselancar. Dapat kami laporkan juga bahwa pada kegiatan ini sejumlah supporter yang datang dari pihak atlet, baik yang datang dari berbagai negara maupun dari lokal atau Nusantara, saat ini telah berada di kawasan ini dan terus saling berinteraksi untuk menyaksikan gulungan ombak yang saat ini merupakan idola dunia. Dan kami jelaskan juga saudara bahwasanya ini kegiatan keempat kalinya yang dilaksanakan dan merupakan program rutin yang berkesinambungan dilakukan oleh World Surf Liquid atau organisasi peselancar dunia. Ini menunjukkan satu kemajuan pariwisata atau dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan pariwisata. Kita ketahui bersama bahwasanya program ini dalam kebijakan pembangunan daerah
terus dilakukan sehingga event-event seperti ini terus dilaksanakan. Dan seperti pada pembukaan sebelumnya, kegiatan ini telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena dinilai organisasi peselancar dunia ini telah berpartisipasi untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata dan tentu sangat berpengaruh positif juga bagi perkembangan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Betapa tidak dengan datangnya masyarakat luar atau wisatawan mancanegara dan dari daerah-daerah lain juga akan berbelanja di tempat ini, warga sekitar dapat mengkomersilkan potensi-potensi yang telah mereka miliki saat sekarang ini. Untuk sementara demikian yang kami laporkan, rekan Putri. Baik, terima kasih Alia Satalem Bandua yang langsung melaporkan dari Nia Selatan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mencegah kenalan remaja dan terhindar dari ancaman bahaya narkoba dan perkembangan teknologi, SMA 1C8 menggelar turnamen futsal antar pelajar. Open turnamen futsal ini diikuti 45 peserta yang berasal dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. Antusias para pelajar sekolah menengah atas sederajat terlihat ramai berkunjung ke SMA 1C8 Kabupaten Langkat untuk melihat langsung pertandingan open turnamen futsal yang dilaksanakan selama 4 hari ini menggunakan dana swadaya sekolah dengan tujuan terciptanya bibit muda berbakat dalam olahraga futsal dari masing-masing daerah. Pelaksanaan turnamen futsal ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Doni Setia, Camat Selepan, Kapolsek Brandan, serta Dan Ramil dengan melakukan tendangan pembukaan menandakan telah dibukanya turnamen futsal excellent antara pelajar SMA sederajat. Selain itu, Wakil Ketua DPRD Langkat ini juga memberikan kuis kebangsaan yang ditujukan bagi para siswa dengan harapan menumbuhkan kecintaan terhadap negara Republik Indonesia. Wakil Ketua DPRD Langkat, Doni Setia, mengatakan, turnamen futsal ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari maraknya peredaran narkoba dan perkembangan teknologi bagi generasi bangsa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga futsal. Kita sangat antusias supaya ada perubahan terhadap generasi muda hari ini, di mana banyaknya permasalahan-permasalahan yang hari ini terhadap generasi muda, terutama masuknya dunia teknologi dan bahaya narkoba. Kita harap dalam acara-acara olahraga ini bisa menghindari itu, juga membuat generasi ini semakin berusaha menunjukkan kemampuannya, baik di segi olahraga dan akademisi. Kepala Sekolah SMA 1C8, Erika Rosdiana, mengatakan kegiatan ini selain menjalin silaturahmi, turnamen futsal ini juga merupakan ajang soft skill bagi para siswa, khususnya dalam olahraga futsal. Untuk memperkuat ya keakraban di antara siswa dan juga dengan antar sekolah juga, maka kita mengadakan turnamen futsal. Untuk apa? Tujuannya juga selain untuk soft skill, bisa juga menambah mencari bibit-bibit unggul yang ke depan bisa membawakan nama sekolah dan nama juga negara kita. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 16 September 2023. BMKG, kembali bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 16 September 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, dan Padang Sidempuan. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan, di mana hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal. Untuk suhu udara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius,
dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas, terpantau 6 titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 September 2023, di mana 2 titik panas terdapat di Padang Lawas Utara, 2 titik panas di Tapanuli Selatan, dan 2 titik panas di Labuhan Batu. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, Dandim 0212 TS menyambut tim pembawa pesan The Rising Tide Resonance 2023 dengan tema Stop Wariskan Sampah di halaman Koramil 13 Penyambungan. Puluhan pesepeda ini akan menempuh jarak sejauh 341 km yang dimulai dari Sabang hingga Jakarta. Puluhan tim persepeda pembawa pesan The Rising Tide Stop Wariskan Sampah yang tiba di Kabupaten Mandailing Natal langsung mengikuti cek kesehatan di halaman Koramil 13 Penyambungan. Tim ini beristirahat di Kabupaten Mandailing Natal yang akan melanjutkan perjalanan pada Jumat pagi menuju Provinsi Sumatera Barat. Mereka akan menempuh perjalanan selama 35 hari dari 1 September hingga 5 Oktober 2023 ini. Mereka akan tiba di Jakarta. Kegiatan kampanye penting Stop Wariskan Sampah yang sudah berjalan selama 2 tahun ini bertujuan mengajak masyarakat aktif menjaga lingkungan dan mengolah sampah menjadi barang berharga. Kampanye sampah ini diharapkan bisa mendorong komitmen bersama khususnya bagi TNI dalam menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi dialog kebangsaan. Kegiatan ini masih dalam upaya untuk dijadikan kegiatan nasional dalam permasalahan sampah plastik dapat diatasi, dikurangi, dan diolah menjadi produk berguna. The Rising Tide adalah gerakan sebetulnya, gerakan akar rumput bagaimana mendorong perubahan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu kelanjutan yang kami dorong dengan bekerja sama dengan TNI adalah pakaian yang kami pakai ini dari sampah daur ulang plastik. Yang harapannya sepanjang rute 3.141 km dari Sabang sampai ke Jakarta, kita akan mendorong adanya industri kreatif berbasis daur ulang sampah di sepanjang rute tersebut. Pemirsa, Polres Toba dianggap sukses melakukan tugas pengamanan pada kejuaraan International F1 Powerboat Championship pada bulan Februari 2023 yang lalu dan kembali ditunjuk untuk mengamankan kejuaraan International Aquabike Championship 2023. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib mengatakan personil Polres Toba siap melaksanakan tugas pengamanan pada kejuaraan internasional Aquabike Championship 2023. Kejuaraan internasional jet ski ini dilakukan di 4 kabupaten kawasan Danau Toba yaitu Kabupaten Karo, Dairi Samosir, dan Toba mulai 22 hingga 26 November 2023 mendatang. Panitia akan menggelar putaran final Aquabike World Championship di area venue Balige Pantai Selatan Danau Toba pada 25 sampai 26 November 2023. Khususnya di putaran final yang dilaksanakan di Kabupaten Toba, pihaknya siap untuk mengamankan Aquabike Championship 2023 mulai dari pengamanan di area venue, pengamanan rekayasa arus lalu lintas, dan lainnya. Sejauh ini pihak Polres Toba belum menerima informasi yang lebih detail lagi dari pihak Injourney atau pihak panitia pelaksana dalam hal pengamanan di partai final Aquabike World Championship 2023. Namun pihaknya telah melakukan focus group discussion atau FGD dengan seluruh stakeholder terkait. Taufik juga berharap pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari setiap elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Toba untuk mendukung pengamanan dan mensukseskan perhelatan kejuaraan internasional Aquabike World Championship 2023. Sekali lagi untuk bagaimana keamanan kenyamanan kegiatan Aquabike kita sudah siap sesuai dengan kegiatan yang tahun kemarin ataupun F1 Powerboat mungkin akan sama. Kami mohon dukungan dari Amang, Ginang ataupun Opung, semuanya Kecamatan Balige untuk membantu kami, dibantu oleh TNI dan Satpol PP untuk kelancaran kegiatan Aquabike ataupun jet ski yang akan dilakukan pada bulan 11.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.